to kiss me. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum berhitung mengenai rente. Yang pertama, pengertian rente. Rente adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama di setiap periodenya. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke rumus rente. Yang pertama yakni N adalah jumlah pembayaran atau setoran setiap periodenya. Kemudian I suku bunga per periode dalam bentuk desimal. Kemudian N jumlah periode pembayaran. Kemudian ada FP yakni jumlah nilai pada akhir periode, dan PV nilai setara saat ini sejumlah pembayaran di masa depan. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis rente. Rente sendiri terbagi menjadi dua hal, yakni berdasarkan waktu pembayarannya. Ini juga terbagi menjadi dua, yakni rente post numerandum, pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Contohnya itu menabung di bank tiap akhir tahun. Kemudian rente pranumerandum. Ini adalah kebalikan dari rente sebelumnya, yakni pembayarannya dilakukan di awal periode. Contohnya itu pembayaran sewa rumah di awal bulan. Kemudian kita beralih ke jenis rente yang kedua, yakni berdasarkan jumlah periodenya. Terbagi juga menjadi dua hal, yakni rente tak terbatas dan rente terbatas. Rente terbatas sendiri pembayarannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti 5 atau 10 tahun. Kemudian rente tak terbatas itu pembayarannya dilakukan selamanya. Contohnya itu gaji pensiunan yang tidak berhenti. Kemudian kita juga harus mengetahui mengenai rumus-rumus dasar yang akan kita pakai di rente, yakni yang pertama nilai akhir atau FP. Nilai akhir atau FP ini merupakan jumlah total yang terkumpul di masa depan setelah semua pembayaran. Nah, kan terbagi menjadi dua, yakni post numerandum. Itu rumusnya FP sama dengan N dikali 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1 dibagi dengan I. Kemudian untuk jenis yang kedua yakni pranumerandum, yakni FP sama dengan N dikali dengan 1 tambah I dipangkatkan N, kemudian dikurang dengan 1 dibagi dengan I, kemudian dikali lagi dengan 1 tambah I. Kemudian rumus yang kedua yakni nilai sekarang atau PV. Nilai sekarang ini adalah nilai sekarang dengan serangkaian di masa depan. Terbagi juga menjadi dua, yakni yang jenis pertamanya itu yakni post numerandum, dengan rumus PV sama dengan M kali 1 dikurang 1 tambah I dipangkatkan N minus N, kemudian dibagi dengan I. Dengan jenis yang kedua yakni pranumerandum, rumusnya itu PV sama dengan M dikali 1 kurang 1 tambah I dipangkatkan minus N, kemudian dibagi dengan I, kemudian dikali lagi dengan 1 tambah I. Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Seorang siswa menabung 100.000 tiap akhir bulan selama 3 bulan dengan bunga 2% per bulan. Berapa nilai akhirnya? Penyelesaian kita tulis nih, M sama dengan 100. Kenapa 100? Karena dari soalnya yaitu 100.000. Nah, I itu sama dengan 0,2. Kenapa 0,2? Karena bentuk desimalnya dari 2%. Sudah itu, M sama dengan 3. 3 itu sama dengan bulannya. Kita tulis nih, VF sama dengan M dikali dalam kurung 1 ditambah I garis kurung pangkat N dikurang 1 per I. VF sama dengan 100 kali 1 ditambah 0,2 pangkat 3 dikurang 1 per 0,02. VF sama dengan 100 dikali 1,0612 kurang 1 per 0,02.
Kenapa ini hasilnya? Karena 1 ditambah 0,02 pangkat 3. Nah, hasilnya itu ini 1,0612. Terus kita kurang per 0,02. VF sama dengan 100 dikali 0,06. Nah, hasilnya itu kenapa bisa 3,06? Karena ini lebih kurang 1,06 112 terus dikurang 1 baru dibagi dengan 0,02. Nah, hasilnya itu 3,06. 100 dikali 3,06 hasilnya itu 306.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yakni berbunyi pembayaran angsuran rumah sebanyak 1 juta rupiah tiap awal bulan selama 10 bulan. Bunga per bulannya yakni 2%. Hitunglah nilai sekarangnya. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwa nilai dari M-nya yakni 1 juta rupiah didapatkan dari soalnya, di mana pembayaran angsuran rumah sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian I-nya sebanyak 0,02. Kenapa 0,02? Itu diambil dari jumlah bunganya dalam bentuk desimal. Kemudian N-nya 10 didapatkan dari berapa lama dia melakukan pembayaran, yakni 10 bulan. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa kita akan menggunakan rumus PV pranumerandum. Dengan rumus PV sama dengan M kali 1 dikurang 1 tambah I dipangkatkan minus N dibagi dengan I, kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan I. Kita masukkan nilainya, yakni 1 juta dikali dengan 1 dikurang 1 tambah 0,02 dipangkatkan minus 10 dibagi dengan 0,02 dikali dengan 1 ditambah dengan 0,02. Kemudian 1 ditambah 0,02 dipangkatkan minus 10 itu hasilnya 0,81707. Kemudian kita jumlahkan juga 1 ditambah 0,02 itu hasilnya 1,0,2. Kemudian di sini kita akan mengurangkan 1 dengan 0,81707 dibagi dengan 0,02 itu menghasilkan 9,1465. Kemudian masih dikali dengan 1,02 dan dikali juga dengan 1 juta. Kemudian hasil perkalian dari 9,1465 ini dengan 1,02 itu hasilnya 9,329. Sisa dikalikan dengan 1 juta menghasilkan PV-nya yakni 9.329.000. Kemudian saya akan menjelaskan juga soal nomor 8, yakni seorang pembeli membeli barang secara kredit dengan angsuran 2 juta rupiah tiap akhir bulan selama 18 bulan. Jika bunganya 2% per bulannya, hitunglah nilai sekarangnya. Jadi dari soal kita diberikan nilai M-nya yakni 2 juta rupiah. Kemudian nilai I-nya 0,02 juga dari 2% dalam bentuk desimal. Kemudian nilai N-nya di sini adalah 18 karena dia harus membayar dalam jangka waktu 18 bulan. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa kita harus menggunakan rumus PV post numerandum. Dengan rumus PV sama dengan M kali 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N dibagi dengan I. Nah, kita masukkan nilai yang telah kita ketahui, yakni N-nya kita ganti dengan 2 juta rupiah dikali dengan 1 dikurang
1 ditambah 0,02 dari nilai I-nya. Kemudian nilai N kita ganti dengan 18. Jadi pangkat minus 18. Nah, kemudian 1 ditambah 0,02 dipangkatkan minus 18 itu menghasilkan 0,698. Kemudian kita kurangkan dengan 1, kemudian bagi dengan 0,02 menghasilkan 15,1. Sisa kita kali dengan 2 juta rupiah mendapatkan nilai PV-nya yakni 30.200.000 rupiah.